Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nurmelia Astiti dari kelas 2B MBI, nomor absen 11, NIM 20157446067. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan mata kuliah perpajakan yang terdiri dari beberapa materi, yaitu yang pertama, materi bab 2, pajak penghasilan umum, bab 3, PPh pasal 21 dan 26, bab 4, PPh pasal 22, bab 5, PPh pasal 23, dan yang terakhir, bab 6, PPh pasal 24. Yang pertama yaitu ada bab 2, pajak penghasilan umum. Pajak penghasilan umum menganut asas material yaitu penentuan pajak terutang tidak tergantung kepada surat ketetapan pajak tahun 1984, PPh dipungut berdasarkan UU nomor 7 tahun 1983 tentang PPh. UU PPh ini mengalami beberapa kali perubahan. Subjek pajak PPh yang pertama yaitu orang pribadi, yang kedua warisan yang belum terbagi, yang ketiga badan usaha seperti CV, PT, BUMN, BUMD, dan lain-lain. Yang terakhir bentuk usaha tetap atau BUT. Selanjutnya ada yang tidak termasuk subjek pajak PPh. Yang pertama yaitu kantor badan perwakilan negara asing, yang kedua pejabat perwakilan diplomatik yang konsulat atau pejabat lain dari negara asing, yang ketiga organisasi internasional, dan yang terakhir pejabat organisasi internasional dengan syarat bukan WNI. Selanjutnya ada objek pajak PPh. Menurut UU nomor 36 tahun 2008, pengertian penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh WP, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan WP yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang termasuk dari penghasilan yaitu penggantian atau imbalan, hadiah dari undian atau pekerjaan kegiatan dan penghargaan, laba usaha, dan keuntungan karena penjualan. Berikutnya ada dasar pengenaan pajak PPh. Besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan menagih memelihara penghasilan. Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan mengalami kerugian tersebut dikompensasikan dengan 4 penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai 5 tahun. Kepada orang pribadi WP dalam negeri diberikan pengurangan berupa PTKP. Cara menghitung penghasilan kena pajak bisa dilihat pada tabel berikut ini. Selanjutnya ada tarif pajak PPh. Besarnya tarif PPh untuk WP dalam negeri menurut UU nomor 36 tahun 2008 sebagai berikut. Yang pertama yaitu WP orang pribadi dalam negeri. Sampai dengan 50 juta yaitu 5%, di atas 5 juta sampai 250 juta yaitu 15%, di atas 250 juta sampai 500 juta yaitu 25%, di atas 500 juta yaitu 30%, dan WP badan dalam negeri sebesar 28%. Cara menghitung PPh terutang yaitu dengan cara mengalihkan perkalian kena pajak dengan tarif pajak. Sekian dari bab 2, selanjutnya kita masuk pada bab 3, yaitu PPh pasal 21 dan 26. Yang pertama yaitu ada PPh pasal 21. Merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honor, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dalam bentuk apapun, sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan dan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang. Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 yaitu merupakan pegawai, penerima uang pesangon bukan pegawai yang menerima penghasilan pekerjaan, dan peserta kegiatan yang menerima penghasilan dari keikutserta melalui suatu kegiatan. Yang bukan wajib pajak PPh pasal 21 yaitu pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan pejabat perwakilan organisasi internasional ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Berikutnya ada pemotongan pajak PPh pasal 21, yaitu kepada pemberi pekerja, bendaharawan, dana pensiun, orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha, dan penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi, perkumpulan, orang, serta lembaga. Yang tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan PPh pasal 21, yaitu kantor perwakilan negara asing, organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, pemberi kerja, orang pribadi yang telah melakukan kegiatan usaha. Selanjutnya yaitu bukan objek pajak PPh pasal 21.
Yang tidak termasuk objek pajak PPh pasal 21 yaitu pembayaran manfaat atau santunan asuransi, penerima dalam bentuk natura, zakat, serta beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu. Selanjutnya ada biaya jabatan dan biaya pensiun. Menurut Peraturan Dirjen Pajak Nomor 31 Tahun 2009, maka pengurangan diperbolehkan untuk menghitung penghasilan itu, yaitu yang pertama biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto, yaitu 500.000 sebulan atau 6 juta setahun. Yang kedua, biaya pensiun sebesar 5% dari penghasilan bruto, yaitu 200.000 sebulan atau 2.400.000 setahun. Selanjutnya kita masuk pada PPh pasal 26. PPh pasal 26 adalah pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain penghasilan usaha diperoleh melalui BUT di Indonesia. Wajib pajak luar negeri yang dipotong PPh pasal 26 yaitu pegawai penerima uang pesangon, bukan pegawai menerima penghasilan, pekerjaan peserta kegiatan menerima penghasilan dari suatu kegiatan, penerima dividen, penerima bunga, dan royalti. Yang merupakan bukan pajak PPh pasal 26 yaitu pejabat wakil diplomatik dan pejabat wakil organisasi internasional. Berikutnya ada objek pajak PPh pasal 26 yaitu pegawai tetap, penerima pensiun, pemutusan hubungan kerja, penghasilan pegawai tidak tetap, imbalan kepada bukan pegawai, imbalan kepada peserta, dividen, dan bunga. Bukan objek pajak PPh pasal 26 yang tidak termasuk objek pajak PPh pasal 26 yaitu pembayaran manfaat atau santunan, penerima dalam bentuk natura, iuran pensiun, zakat, dan beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu. Baik, sekian dari bab 3. Sekarang kita masuk pada bab 4 yaitu pajak penghasilan pasal 22. PPh pasal 22 merupakan pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dasar hukumnya adalah UU RI nomor 36 tahun 2008, khususnya pada pasal 22 penjelasannya dan keputusan-keputusan pendukungnya. Pemungutan pajak PPh pasal 26. Pemungutan pajak diatur dalam pasal 22 UU nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU nomor 36 tahun 2008. Pengelompokan PPh dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama PPh pasal 22 bendaharawan pemerintahan pusat, PPh pasal 22 impor, dan PPh pasal 22 yang dipungut pada badan tertentu, baik pemerintah pusat maupun swasta yang berkenaan dengan hasil produksi dalam negeri. Lalu ada objek pajak PPh pasal 22, yaitu yang pertama impor barang, pembayaran pembelian barang oleh BUMN, pembayaran atas pembelian oleh Direktorat Jenderal Anggaran, penjualan hasil produksi dalam negeri oleh badan usaha bergerak di bidang industri, penjualan hasil produksi Pertamina dan badan usaha di bidang bahan bakar, dan yang terakhir pembelian untuk bahan keperluan industri atau ekspor yang bergerak di bidang sektor kehutanan. Lalu ada objek pajak dikecualikan dari PPh pasal 22 yaitu impor barang atau penyerahan, impor barang dibebaskan dari pungutan bea masuk, pembayaran yang jumlahnya paling banyak 2 juta, pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, emas batang diproses menjadi perhiasan, pembayaran untuk pencairan dana jaringan pengaman sosial, dan impor kembali atau reimpor. Selanjutnya ada tarif pajak PPh pasal 22. Tarif pajak yaitu menggunakan angka pengenal impor atau API sebesar 2,5% dari nilai impor, tidak menggunakan API sebesar 7,5% dari nilai impor, dan yang tidak dikuasai sebesar 7,5% dari harga jual lelang. Setelah itu ada besarnya pungutan PPh pasal 22 yang pembelian barang oleh Direktorat Jenderal Anggaran Bendaharawan Pemerintahan Pusat dari daerah BUMN, BUMD, BI, BPN, dan lain-lain adalah sebesar 1,1/2% dari harga pembelian PPh pasal 22. Lalu berikutnya besarnya pungutan PPh pasal 22 atas penjualan di dalam negeri oleh industri semen, yaitu 0,25%, kertas 0,1%, baja 0,3%, dan industri otomotif 0,45%.
Lalu ada besarnya pungutan PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi oleh Pertamina serta badan usaha lainnya yang bergerak dalam bidang bahan bakar minyak dan sejenisnya. Lalu yang terakhir ada besarnya pungutan PPh pasal 22 oleh industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, yaitu sebesar 0,25%. Baik, sekian dari bab 4. Sekarang kita masuk pada bab 5, yaitu PPh pasal 23. PPh pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Subjeknya yang pertama ada bahan pemerintah, lalu WP badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, PUT dan perwakilan perusahaan luar negeri, WP orang pribadi sebagai WP dalam negeri ditunjukkan oleh KPP. Objek pajak PPh pasal 23 yaitu dividen, bunga, royalti, hadiah penghargaan, imbalan sehubungan dengan jasa yang dipotong PPh pasal 21, dan sewa penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Selanjutnya ada penyerahan jasa yang meliputi jasa teknik, manajemen, konstruksi, dan konsultasi. Selain dipotong PPh dikenakan pemotongan PPh pasal 23. Lalu ada jenis sewa yang menghasilkan sehubungan dengan penggunaan harta, selain yang sudah dikenakan PPh, dikenakan pemotongan PPh pasal 23, yaitu sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak. Lalu ada sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta selain kendaraan angkutan darat untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak dan perjanjian tertulis. Sekian dari bab 5. Berikutnya yaitu bab 6, PPh pasal 24. PPh pasal 24 adalah merupakan pajak penghasilan yang terutang atau dibayarkan di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri yang dapat dikreditkan berdasarkan pajak penghasilan yang terutang atau seluruh penghasilan wajib pajak. Penggabungan penghasilannya yaitu penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut, penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut, dan penghasilan berupa dividen. Berikutnya ada jenis pajak yang dapat dikreditkan, yaitu hanya jenis pajak yang dapat dikreditkan hanyalah pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak. Lalu berikutnya ada batas maksimum kredit pajak PPh, yaitu yang pertama jumlah pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri, yang kedua penghasilan luar negeri dibagi seluruh penghasilan pajak dikali PPh atas seluruh penghasilan dikenakan tarif pasal 17, lalu yang terakhir jumlah pajak yang terutang untuk seluruh PKP dalam hal PKP adalah lebih kecil daripada penghasilan luar negeri. Apabila penghasilan luar negeri berasal dari beberapa negara, maka penghitungan batas maksimum kredit pajak dilakukan untuk masing-masing negara. Baik, sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata, baik sengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Sekian dan terima kasih.